Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhra Adminina Ruslan, dosen program studi Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar dengan NUPTK 5243 7716 7223 0313. Saya menjadi dosen di program studi ini sejak tahun 2022 dan telah aktif melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Adapun bidang keilmuan saya, yakni pendidikan kimia terapan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang telah saya ampuh, yakni mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari teori dan praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, bentuk molekul, stoikiometri, konsep dasar larutan, termokimia, reaksi reduksi dan oksidasi, serta identifikasi gugus fungsi. Mata kuliah ini juga meliputi praktik laboratorium untuk memperkuat pemahaman konsep mahasiswa melalui kegiatan eksperimen sederhana. Mata kuliah kimia dasar terdiri dari 7 CPMK, yakni mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teori atom dan sistem periodik unsur. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan ikatan kimia dan bentuk-bentuk molekul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar stoikiometri dan larutan asam basa. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar gugus fungsi. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu berkarya pada kegiatan praktikum di laboratorium. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, saya menerapkan tatap muka dan tatap maya. Tatap muka atau sinkronos melibatkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa pada waktu yang bersamaan dalam aktivitas pembelajaran. Sedangkan tatap maya atau asinkronos melibatkan interaksi yang fleksibel antara dosen dan mahasiswa dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Pada kegiatan asinkronos, saya menggunakan sistem manajemen pembelajaran dari Universitas Negeri Makassar yang dapat diakses pada halaman https://syamok.unm.ac.id. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran ini adalah termokimia dengan sub CPMK ke-13, yakni mahasiswa mampu menelaah konsep dasar termokimia, reaksi eksoteram dan endoteram melalui pendekatan case method. Case method adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi kasus sebagai bahan utama untuk dianalisis, didiskusikan dan dipecahkan oleh mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara nyata secara kontekstual dalam proses pembelajaran. Adapun perhitungan bobot penilaian pada mata kuliah kimia dasar terdiri dari aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 5%, kuis 10%, UTS 15% dan UAS 20%. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan dan terima kasih telah menonton video saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari materi termokimia. Tapi sebelum kita belajar, saya minta ketua tingkatnya untuk memimpin doa sebelum kita belajar.
Silahkan Sabri. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Hari ini kita belajar tentang termokimia. Memahami perubahan energi dalam reaksi kimia. Untuk pembelajaran pada hari ini, capaian mata kuliah atau biasa kita sebut sebagai tujuan pembelajaran itu ada di CPNK 4, yakni mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari dengan sub CPNK ke-13 atau yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mahasiswa mampu menelaah konsep dasar termokimia, reaksi eksoterm dan endoterm melalui pendekatan case method. Jadi sebentar saya akan memberikan kasus, setelah kita belajar kita akan memberikan kasus kepada kalian terkait dengan materi termokimia yang kita pelajari pada hari ini, ya. Sebelum kita ke materi, saya mau tanya, ada yang masih ingat apa itu termokimia? Oke, silahkan Amel, silahkan berdiri. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Pemahaman saya ini adalah perubahan energi yang menyebabkan antara kalor atau panas yang menyertai reaksi kimia dan reaksi fisika. Ada yang lain selain Amel? Nah, slide dulu. Apa itu termokimia? Termokimia adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mengkaji tentang perubahan energi kalor atau panas antara sistem dan lingkungan. Dan kejadiannya itu bisa secara fisika maupun kimia. Fokus utama di dalam termokimia ini adalah perubahan entalpi atau delta H atau menghasilkan kalor di dalam termokimia. Nah, dalam termokimia ini diterapkan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Jadi ingat, energi di alam tidak bisa tercipta atau tidak bisa dimusnahkan. Energi itu bisa berubah bentuk, misalnya dari energi kimia ke energi kalor ke energi kimia ke energi listrik, atau energi listrik ke energi kimia, seperti itu. Sebelum kita ke sistem dan lingkungan, saya mau bertanya, ada yang masih ingat tidak apa itu sistem, apa itu lingkungan? Nah, Sinta, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian Ibu, dan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Ibu. Seperti itu. Jadi sistem dan lingkungan. Sistem tadi dikatakan oleh Sinta adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau objek studi. Jadi kalau di dalam laboratorium kita sedang melakukan percobaan, sistem itu misalnya kita pakai tabung reaksi. Segala sesuatu, segala zat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu yang dikatakan sebagai sistem, karena dia berada di dalam wadah. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar daripada sistem reaksi atau sistem. Ya, itu adalah lingkungan. Kemudian di dalam termokimia ada dikenal 3 jenis sistem. Dilihat dari gambarnya, ada yang bisa jelaskan sistem-sistem apa saja yang ada di dalam termokimia. Silakan Adel, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Melihat dari gambar ini terdapat 3 sistem termokimia. Dari mana gambar pertama itu sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terisolasi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Adel. Ada yang ingin menambahkan? Jadi ingat, sistem ada 3, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Oke? Bahan entalpi atau delta H dalam
reaksi eksoterm maupun dalam reaksi endoterm. Jadi ketika misalnya entalpinya atau delta H-nya bernilai negatif, maka dia akan menghasilkan reaksi eksoterm, ya, karena dia melepas energi. Energinya akan berkurang. Jadi kalau energi berkurang, pasti simbolnya berubah menjadi tanda negatif. Selanjutnya saya akan membagi kalian. Saya tadi sudah mengelompokkan kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, di sini kita akan bahas sebuah kasus. Jadi ada kasus yang akan kalian pecahkan, ya. Oke, untuk masing-masing kelompok. Jadi sebentar tiap-tiap kelompok akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja mahasiswa, ya. Untuk kelompok 1, silakan mengisi dan berdiskusi dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKM ini. Oke, adik-adik semua sudah selesai diskusinya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kalian satu persatu kelompok untuk menjawab kasus yang ada di meja kalian masing-masing. Siapa yang bisa menjawab kasus pertama? Saya Bu. Oke, Bu, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu bandingkan cara kerja dari kantong A dan B berdasarkan konsep transfer kalor antara sistem dan lingkungan. Apa kesimpulanmu tentang arah aliran energi pada masing-masing reaksi? Nah, jadi menurut kelompok kami itu Bu, berdasarkan kasus yang telah ada di soal, kantong A itu dia mempunyai reaksi eksoterm. Dikarenakan ketika serbuk besi itu dia bereaksi dengan oksigen, maka dia itu akan membentuk karat dan juga dia akan melepaskan panas. Sedangkan untuk kantong B itu dia merupakan reaksi endoterm. Dikarenakan pada saat amonium nitrat itu larut dalam air, maka dia akan menyerap panas dari lingkungan sekitarnya itu. Kalina mengalami cedera saat berolahraga di suhu dingin, mana yang lebih tepat digunakan, kantong A atau kantong B? Berikan alasan ilmiah yang mendukung pilihanmu. Di sini kami memilih kantong A yang ada pada soal mengatakan bahwa kantong A atau headpack mengandung serbuk sari Fe, serbuk besi Fe, dan garam dapur. Ketika diremas akan menghasilkan panas. Nah, kantong A di sini menghasilkan panas ketika diremas. Akibatnya, reaksi eksoterm antara serbuk sari Fe dan garam dapur dengan air, panas yang dihasilkan dapat membantu menghangatkan area tubuh yang cedera. Bisa juga memperlancar aliran darah dan mengurangi rasa sakit akibat ketegangan otot. Atas kesempatan Ibu, jadi soal nomor 4 atau soal terakhir itu di mana kantong B menyerap 25 kJ energi dari lingkungan. Kemudian, jika kantong tersebut digunakan di laboratorium bersuhu tetap 25 derajat Celcius, apa pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dan sistem? Jadi hasil diskusi kami Ibu, di mana kita mengetahui terlebih dahulu sistemnya itu ada di kantong B, kemudian lingkungannya itu adalah laboratorium. Nah, jenis reaksi yang kita dapat di sini adalah reaksi endoterm karena dia menyerap energi dari lingkungan ke sistem. Terus pengaruh terhadap lingkungan di sekitar dan pengaruh dari sistem itu di mana pengaruh terhadap lingkungan itu delta T-nya terjadi kenaikan pada suhunya. Kemudian pengaruh terhadap lingkungannya itu di mana delta T-nya terjadi di mana penurunan pada suhunya, pada suhu kantong. Jadi kesimpulannya kalau lingkungan itu terjadi kenaikan suhu,
kemudian pada sistem terjadi penurunan pada suhu. Mungkin hanya itu, Bu. Baik. Terima kasih untuk kelompok ini. Dia tenagannya naik, tapi ketika melepas tenagannya akan turun. Untuk pembelajaran singkat kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum saya tutup, kita akan memberikan sebuah kuis. Oke, saya akan membagikan kuis kepada kalian. Ini kuis dari Kahun. Saya akan membagikan kepada kalian dan yang bisa mendapatkan skor tertinggi saya siapkan hadiah. Saya akan bagi linknya ya ke ketua kelasnya. Oke, kita mulai. Silakan dijawab. Itu pakai waktu. Ada waktu ya, ada waktunya. Ibu, sini boy. Sekarang kecuali. Oh kecuali. Menyerang panas. Menyerang panas. Siapa yang Oke, kalian siap? Siap. Kalian melihat siapa pemenang? Class of Basic Chemistry hari ini. Ya. Kita pada hari ini, saya mau minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Ya benar, Bu. Ada lagi yang mau saya kasihkan yang bisa menyimpulkan. Ada hadiahnya. Yang bisa menyimpulkan materi dari awal sampai akhir tadi. Bu. Sinta. Pada hari ini kita mempelajari mengenai termokimia, yang dimana termokimia sendiri itu adalah perubahan yang materi yang mempelajari tentang perubahan antara reaksi kimia dengan perubahan kalor atau panas atau perubahan energi ibu antara reaksi kimia maupun fisika. Kemudian dalam termokimia itu ada dikenal dengan perubahan entalpi atau yang disimbolkan dengan delta H, yang dimana jika dia menyerap energi maka dia jika dia menyerap energi itu maka dia lebih besar dari delta H-nya lebih besar dari 0. Sebaliknya jika dia melepaskan energi dia lebih kecil daripada 0, yang dimana ini dikenal sebagai exoterm. Kalau yang menyerap energi tadi dikenal sebagai endoterm. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Sinta sudah jawab. Ya, karena tadi sudah menyimpulkan teman-temannya, maka pelajaran kita pada hari ini terkait dengan termokimia, konsep dasar termokimia kita akhiri ya. Ya, selamat untuk kelompok yang menang dan kelompok yang kalah dengan patah semangat. Karena masih ada lagi, ya masih ada lagi kuis-kuis yang akan kita laksanakan ya. Baik, sebelum ini saya persilakan lagi. Tadi sudah saya beli baca doa. Sekarang wakil ketua tingkat. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita sejenak berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih Anda semua atas partisipasinya di pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita belajar tentang perhitungan kalor ya. Baik, kita tutup materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu.